Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merestui skema penyaluran dana pensiunan PNS diubah dari Pay As You Go menjadi fully funded alias iuran pasti. Nah, kabar gembira, ternyata perubahan skema pensiun dari pensiun lama menjadi pensiun baru telah direstui oleh Menteri Keuangan. Nah, lantas kapan skema pensiun ini akan mulai diberlakukan? Berikut kita ulas berita selengkapnya pada malam hari ini di Senin 12 Mei 2025. Percepatan pembayaran pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah dipercepat. Kapan mulai diberlakukan? Berikut kita ulas berita selengkapnya. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sekarang sudah Senin 12 Mei 2025, artinya sudah mendekati pertengahan tahun 2025. Tetapi hingga saat ini, para pensiunan masih banyak yang bertanya-tanya kapan pesangon pensiun ini akan mulai diberlakukan. Apalagi sekarang sudah memasuki pertengahan tahun 2025. Pembayaran pesangon fully funded ini telah digadang-gadang dari tahun-tahun kemarin, yang mana direncanakan akan mulai diberlakukan di tahun 2025. Sekarang sudah memasuki hampir pertengahan tahun. Pertanyaannya, akankah mulai diberlakukan di pertengahan tahun ini atau di akhir tahun atau mungkin di tahun depan? Kabar gembira tentang pesangon 1 miliar untuk pensiunan PNS kembali mencuat di kalangan aparatur sipil negara, termasuk pensiunan. Namun hingga pertengahan tahun, realisasi kebijakan ini masih menjadi misteri kapan mulai diberlakukan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa skema pensiun baru akan menggantikan skema Pay As You Go, yang mana dengan skema pensiun baru ini direncanakan akan melakukan penghematan APBN atau dapat mengurangi beban dari APBN. Isu terkait dengan perubahan pesangon ini pertama kali mengemuka sejak tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi perlindungan hari tua bagi ASN, yang kemudian dimasukkan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Namun, kenyataan di lapangan masih berbeda dari harapan. Dalam keterangan resminya, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Issa Rahmatawarta, mengatakan bahwa kompleksitas peralihan skema pensiun dari model lama ke model fully funded menjadi kendala utama yang menghambat implementasi kebijakan ini pada tahun ini. Beberapa pihak malah meragukan terkait dengan perubahan skema fully funded ini. Akankah dengan perubahan ini benar-benar akan membuat pesangon pensiun 1 miliar ini membuat para pensiunan semakin sejahtera? Atau akankah pensiunan bisa mengelola uang yang apabila dibayarkan cash 1 miliar bisa menjamin kehidupan para pensiunan? Ini pun menjadi pertanyaan bagi beberapa para pejabat. Jangan-jangan nanti ketika uangnya cair malah habis begitu saja tanpa perencanaan keuangan yang matang, sehingga ke depan kesejahteraan pensiunan pun menjadi terancam. Skema fully funded adalah sistem pensiun di mana dana pensiun dikumpulkan dari dua sumber, yaitu pemberi kerja, yaitu di sini adalah pemerintah, dan iuran peserta, yaitu ASN itu sendiri. Dana ini kemudian diinvestasikan oleh lembaga pengelola seperti PT Taspen dan hasilnya digunakan untuk membayar manfaat pensiun. Nah, direncanakan ke depan PT Taspen tidak lagi akan melakukan pembayaran pensiun, ya. Itu nanti akan diambil oleh DJPB Kemenkeu. Jadi yang melakukan pembayaran nanti adalah Kemenkeu, kemudian langsung ditransfer ke mitra bayar seperti bank atau kantor pos. Kemudian barulah langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu PT Taspen ini bersurat atau meminta pencairan ke Kemenkeu, kemudian Kemenkeu mencairkan ke Taspen. Dari Taspen baru ditransfer ke mitra bayar. Ini proses ini yang dipangkas sehingga ke depan Taspen hanya berfokus kepada pelayanan, ya. Nah, berbeda dengan skema lama yang digunakan saat ini di mana dana pensiun ASN dibayar langsung dari APBN. Sistem fully funded dinilai lebih berkelanjutan karena tidak membebani anggaran negara secara langsung dari tahun ke tahun. Namun kendalanya adalah transisi.
terutama bagi ASN yang sudah lama bekerja dan terbiasa dengan pola lama, yaitu Pay as you go. Dokumen KEM PPKF 2025 menyebutkan bahwa reformasi program pensiun akan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu perubahan skema bagi PNS yang ada saat ini dan pengembangan skema baru untuk PNS yang baru dan P3K baru nantinya. Jadi ada dua skema ya untuk PNS yang sudah ada dan PNS baru dan P3K baru nantinya. Namun tidak dijelaskan soal kapan akan mulai diberlakukan. Jadi ini juga masih menjadi misteri nih kapan mulai diberlakukan kalau menurut dokumennya. Dan bagaimana penerapan skema baru ini termasuk soal kepastian dana pensiun 1 miliar yang banyak diperbincangkan oleh PNS dan pensiunan. Nah, kenapa perubahan skema ini menjadi penting bagi pemerintah saat ini? Pemerintah yang tengah melakukan percepatan terhadap perubahan skema pensiun ini. Salah satu faktor penting yang memicu dorongan reformasi adalah APBN yang semakin terbebani untuk membayar pensiun. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa data menunjukkan belanja pensiun ini meningkat dari tahun ke tahun. Sementara kontribusi ASN terhadap dana pensiun masih sangat minim. Jadi iuran sedikit, kemudian beban jumlah pensiun semakin banyak gitu ya. Pemerintah menyadari bahwa jika tidak diubah, tentu skema lama ini berpotensi mengancam stabilitas fiskal jangka panjang. Jadi terus memberatkan APBN. Bahkan pada akhir 2022, Korpri sempat secara resmi meminta pemerintah segera beralih ke skema fully funded agar ASN bisa mendapatkan manfaat pensiun yang lebih layak dan berkeadilan. Nah, pertanyaannya, mengapa hingga Mei 2025 ini belum jalan ya untuk fully funded ini yang masih menjadi misteri? Menurut Kemenkeu ada dua faktor utama penghambat, yaitu kekuatan anggaran. Mampukah pemerintah menyisihkan dana untuk transisi skema baru ini? Kemudian manfaat real bagi ASN. Apakah sistem baru ini benar-benar menjamin kesejahteraan pensiunan? Hingga kini pemerintah masih menyiapkan landasan hukum dan peraturan pelaksana, melakukan pembahasan, percepatan, termasuk kemungkinan perubahan peraturan pemerintah terkait pensiunan ASN. Meskipun pesangon 1 miliar masih menjadi mimpi besar bagi ASN, jalan menuju realisasi masih panjang. Pemerintah tengah menyusun kerangka kerja yang komprehensif agar kebijakan ini tidak sekedar wacana, tetapi menjadi kebijakan berkelanjutan yang adil bagi semua pihak. Bagi para PNS, P3K dan pensiunan yang sudah lama menantikan terkait dengan kapan skema fully funded ini akan mulai diberlakukan, mohon bersabar. Pengawalan kebijakan tetap kita lakukan sampai benar-benar ini rilis ya. Jadi saat ini pemerintah masih tengah mematangkan, melakukan pembahasan terkait dengan skema fully funded ini sampai nanti aturannya diterbitkan. Jika kapan mulai diberlakukan, kita harus menunggu terlebih dahulu kapan aturannya terbit. Ketika sudah terbit, barulah nanti kita tahu kapan mulai diberlakukan dan siapa saja yang akan mendapatkan skema fully funded ini. Itulah informasi terbaru terkait dengan percepatan pencairan pesangon pensiun fully funded pada tengah tahun ini.